Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi tutorial kita yang ketiga. Sebelumnya kita sudah membuat tutorial yang pertama, itu tentang cara instalasi SAM, Visual Studio Code, dan web browsernya. Ada 3 aplikasi untuk persiapan ngoding kita. Tutorial kedua itu lanjut dengan membuat database. Jadi database yang sudah kita buat kemarin ada tabel kelas, tabel kelas seperti ini, kemudian tabel mahasiswa seperti ini, dan tabel user juga seperti ini. Selanjutnya pada tutorial kali ini kita akan lanjutkan langsung ke bagian install template. Nah, jadi pastikan dulu SAM kalian sudah aktif. Kemudian kita langsung saja menuju ke folder kerja kita, yaitu ada di C, SAM, htdocs. Nah, kemudian di sini kita boleh buat folder kerja kita dengan nama MHS. Terserah nanti namanya, yang penting pendek aja supaya kita lebih mudah untuk memanggilnya. Ini contoh, ada si Bandik, ada si Dosmi. Kemudian langsung kita buka Visual Studio Code kita. Nah, kemudian kita sandingkan dengan folder kita tadi, lalu kita bisa langsung drag and drop folder MHS ke dalam folder kerja kita di Explorer sini. Kita lepas, langsung pilih add folder to workspace, dan kita klik aja yes. Nah, maka folder kerja kita akan muncul di sini. Kita langsung bisa membuat file baru dengan nama index.php. Nah, maka akan langsung terbuka seperti ini. Kemudian juga kita bisa memanggilnya di web browser kita dengan cara localhost /MHS. Nah, ini masih kosong. Oke, kemudian pada template kali ini kita akan membuatnya menggunakan Bootstrap. Jadi cari saja Bootstrap di Google. Kemudian kita pilih aja dari website resminya, yaitu getbootstrap.com. Lalu kita pilih di sini dokumentasi atau docs. Nah, di sini kita memerlukan file, jadi supaya jangan online, maksudnya supaya jangan pakai internet, kita bisa menggunakan yang ini. Jadi kita download aja CSS dan JS-nya. Nah, kemudian hasil downloadannya bisa kita cut, kemudian kita letakkan di folder kerja kita tadi. Lalu kita ekstrak. Nah, maka kita akan menemukan di dalamnya sini folder CSS dan JS. Ini kita keluarkan saja sampai rootnya di folder MHS. Nah, kemudian yang sisanya kita hapus. Nah, di sini kita sudah memiliki file CSS untuk Bootstrap, kemudian juga file JavaScript juga untuk Bootstrap. Lalu nanti kita tinggal memanggilnya saja. Nah, kemudian untuk memanggilnya atau untuk menginstalnya atau untuk menjalankannya, kita bisa mencari di introduction sini, pilih starter template. Nah, lalu kita bisa copy ini codingannya, lalu kita letakkan di Visual Studio Code kita tadi di file index, kemudian kita simpan. Nah, kemudian boleh nih yang komentar-komentarnya dihapus supaya jangan terlalu banyak codingan. Juga boleh kita hapus. Ini juga boleh kita hapus. Nah, lalu alamatnya ini kan masih online nih. Ini kalau kita menggunakan online ya seperti ini. Karena kita offline, kita sudah mempunyai folder CSS dan JavaScript. Lalu ini bisa kita hapus sampai di CSS ini. Kita delete. Lalu ini juga boleh kita hapus nih. Sampai sini. Nah, jadi codingannya cukup simpel seperti ini saja. Sama juga dengan di bawah untuk JavaScript-nya sampai JS, karena kita memiliki folder CSS dan JS kan. Lalu di sini juga boleh kita hapus sampai ke sini. Oke, kemudian kalau kita refresh atau kita jalankan di folder MHS tadi, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi hurufnya sudah di setting oleh Bootstrap sehingga mengikuti standarnya. Kemudian kita di sini juga bisa menambahkan, mungkin misalkan kita pakai link. Di sini ada pilihan pop icon, tinggal kita enter di sini. Oke. Nah, tinggal kita ganti nih gambarnya sesuai dengan gambar yang kita punya. Kita coba cari gambar dulu. Kita coba cari logo.
punya kita. Nah, ini kita copy, kita letakkan di C sum htdoc, kemudian mhs. Lalu di sini kita boleh buat folder baru lagi dengan nama image. Nah, kita paste di sini. Kemudian mungkin ini kita beri nama favicon. Nah, jadi favicon.png. Jadi ini kita ganti favicon-nya dari ico jadi png. Simpan. Coba kita jalankan hasilnya. Tidak jalan. Oke, berarti alamatnya yang salah. Berarti di sini kita harus tambahkan image karena kita masukkan di dalam folder image kan. Simpan. Coba kita jalankan lagi. Nah, ini sudah berubah ikonnya. Lalu lagi kita perlu judul. Ini juga kita rubah menjadi app data mahasiswa. Simpan. Oke, coba kita refresh. Nah, judulnya sudah berubah. Oke, kita kembali lagi ke dokumentasi Bootstrap. Di sini kita memerlukan container. Biasanya kita coba di sini cari layout. Nah, di sini ada container. Jadi kontainernya adalah wadah terluarnya. Coba kita cari. Oh ya, ini kita pakai div class container. Nah, maka di sini juga kita boleh tambahkan. Ini kita hapus saja dulu sementara. Nah, jadi di sini cara menulisnya tinggal div titik container. Enter. Nah, maka akan dibuatkannya langsung. Kemudian kita juga memerlukan ini grid, kemudian ini juga grid. Nah, ini jadi biasanya formatnya seperti ini, ada kontainer, kemudian kita punya row ini barisnya, nanti dalam satu baris itu berapa kolom. Nah, dalam bayangan saya kita akan mempunyai header, kemudian kontennya itu ada 2 kolom, yaitu menu dan konten, lalu paling bawah adalah footer. Nah, maka kita memerlukan di sini langsung saja berartilah div titik row. Nah, ini untuk headernya nanti. Kemudian kita buat lagi ini konten, kemudian di bawahnya ini footer. Nah, coba kita beri warna saja langsung. Di dalam row biasanya kita memerlukan lagi div titik cool. Simpan. Nah, jadi div class cool. Nah, lalu yang diberi warna adalah yang cool ini. Misal di sini BG strip primary. Nah, artinya kita memberi warna background. Lalu mungkin di sini juga boleh kita tambahkan langsung judulnya H1 aplikasi data mahasiswa. Nah, ini satu baris dulu. Coba kita lihat hasilnya. Oke, untuk sementara seperti ini. Lalu kita memerlukan juga di bawah tadi, berarti di sini kita perlu div titik cool. Ini yang pertama dulu, kemudian yang kedua sama, kita copy paste aja. Nah, jadi di sini nanti menu, di sini nantinya kontennya. Oke, kemudian di sini boleh kita letakkan mungkin H4 saja. Di sini adalah menu. Simpan. Kemudian di sini adalah H2 mungkin data mahasiswa. Simpan. Oke, supaya kelihatan kita bisa beri background seperti tadi. Di sini BG mungkin warna warning atau warna oranye. Sedangkan di sini kita beri warna BG white mungkin. Supaya teksnya nanti kelihatan, jadi kita pakai putih saja. Coba kita refresh dulu hasilnya. Oke, sip. Nah, kemudian kita bagi nih. Ini kan grid system tuh kalau dari ujung sini sampai ke ujung sini itu 12. Nah, ini kita bagi, yang di sini 3, yang di sebelah sini 9. Jadi nanti ini agak lebih kecil. Coba. Berarti di sini kita perlu mungkin coolnya LG berapa nih? 3 tadi. Nah, berarti di sini LG-nya 9. Coba kita simpan, kita refresh lagi. Nah, ya kan, menu lebih kecil,
sedangkan yang data mahasiswa lebih besar. Kita lanjut untuk bagian footernya juga sama di sini, div.cool. Di kelas schoolnya di sini kita bisa beri BG-nya mungkin info untuk warna biru muda. Kita coba isi di sini P saja, copyright and copy itu untuk simbol copyright atau C dalam lingkaran. Di sini nama kita, kemudian boleh juga kita tambahkan tahun biasanya. Nah, ini supaya otomatis kita beri echo date Y itu untuk tahun. Coba kita simpan, kita refresh. Nah, ini sudah. Oke, selanjutnya supaya bagian belakang ini ada background, kita bisa menambahkan background di bagian body. Kita tambahkan saja kelas di sini. Kemudian kita bisa pakai BG secondary supaya jadi warna abu-abu. Second. Simpan. Coba kita refresh lagi hasilnya. Nah, oke, sip. Sudah jadi warna abu-abu. Lalu langkah selanjutnya kita akan memodifikasi bagian header dulu. Maka header di sini nih, yang ini kita coba beri mungkin setelah row-nya ini atau di atasnya saya maunya pakai padding top PT, kemudian angkanya berapa, kita kasih 2 coba. Simpan. Kalau di refresh harusnya di atas ini ada jarak. Nah, ini sip, ada jarak di atas sedikit. Kemudian kita lanjut lagi untuk teksnya, kita bisa pakai kelas di H1-nya sini. Supaya ke tengah berarti kita pakai teks center. Kemudian lagi supaya warnanya, ini kan masih hitam nih, saya maunya pakai warna putih, berarti kita pakai teks, boleh pakai light, boleh pakai white, kita pakai white saja. Simpan. Coba kita refresh. Oke, sudah ke tengah. Berarti lagi kita memerlukan di bagian background sini atau di kotaknya, kita memerlukan padding Y. Y ini artinya nantinya atas dan bawah, itu kita beri jarak sekaligus 5 mungkin. Simpan. Coba kita refresh lagi. Nah, maka di sini akan ada jarak 5 dan 5 ke bawah. Oke, kita lanjut lagi ke bagian menu. Di bagian menu kita mencoba cari lagi di sini. Kita cari di sini nav. Coba yang ini. Ke tengah, ke kanan. Nah, mungkin yang seperti ini. Oke, boleh kita copy yang ini. Copy, kemudian kita letakkan di codingan kita di bagian bawah menunya sini. Simpan. Coba kita lihat hasilnya. Oke, sip, ada menunya di sini. Ini mungkin terlalu sempit di atas ini, jadi kita coba tambahkan di H4-nya sini. Kita beri kelas margin top 2 saja mungkin. Simpan. Coba kita lihat hasilnya. Ya, agak turun ke bawah, sudah sip. Margin bottom-nya ini karena di sini terlalu sempit ke bawah. Kita coba di sini di menunya MB margin button 5 mungkin. Kita kasih aja yang besar supaya jaraknya lebih besar. Ya, sip. Oke, untuk itu lalu kita beri saja langsung menunya. Yang pertama, ini kita perlu dashboard. Kita memerlukan harfnya ini adalah index.php. Lalu current area dan aktifnya kita hapus. Oke, kemudian menu kedua adalah mahasiswa. Berarti linknya adalah mhs.php. Menu ketiga adalah kelas, ini sesuai dengan database yang kita buat, kls.php. Kemudian yang disable tidak perlu, kita hapus. Lalu kita copy lagi yang linknya. Kita beri nama logout. Di sini berarti logout.php. Simpan. Coba kita refresh.
apakah normal. Ya, ada dashboard, mahasiswa, kelas, dan logout. Kita tambahkan juga di sini kelas supaya tadi teksnya agak ke bawah sedikit, berarti kita memerlukan margin top 2 lagi sama. Simpan. Coba kita refresh. Nah, jadi dia agak ke bawah sedikit. Kemudian kita juga perlu teks pengantar sedikit, jadi kita boleh pakai paragraf di sini, lalu kita tulis lorem, enter. Nah, kita simpan, coba lihat hasilnya. Nah, kita akan mempunyai teks seperti ini. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke bagian footer. Pada bagian footer kita memerlukan juga PY, padding Y, jadi Y itu atas dan bawah. Di sini kita memerlukan 2. Simpan. Kalau kita refresh, nah jadi dia akan ada jarak sedikit. Lalu kita di sini juga memerlukan kelas di bagian P-nya. Lalu kita beri sini teksnya center dan juga teksnya white sama seperti di atas. Coba kita simpan. Refresh. Nah, ini dia. Jadi dia teksnya ke tengah dan putih. Oke, untuk layoutnya sudah terlihat seperti ini, sudah oke. Nah, baru kita membuat kontennya atau isinya di sini yaitu tabel dan form. Kita coba dulu untuk membuat form mungkin. Kita buka dokumentasinya, lalu kita kasih di sini form. Nah, kita ambil yang ini. Jadi kita boleh di sini pakai copy saja di sini. Nah, supaya lebih rapi di bagian sini kita meletakkan di bawah sini lah. Nah, ini setelah P-nya. Di sini boleh kita tambahkan lagi div. Biar div kosong saja. Nanti kita beri kelasnya. Kita paste yang tadi, simpan. Coba kita refresh. Nah, kita sudah mempunyai form di sini. Supaya jangan terlalu ke bawah, kita di sini berikan kelas di div yang kosong tadi, mungkin margin button 5 mungkin. Simpan. Coba kita refresh dulu. Nah, ini ada jarak sudah. Kemudian di bagian form biasanya juga ada di sini atribut method. Metodenya biasanya kita pakai post. Kemudian juga ada target. Walaupun nanti kita kosongkan saja karena kita meletakkan file PHP-nya juga di file yang sama, bukan di file yang terpisah. Oke, kita utak-atik untuk text field dulu nih. Yang pertama kita perlu text field. Jadi di sini labelnya, coba for-nya kita klik 2 kali. Oke, ini terblok langsung. Kita Ctrl D saja. Kita beri nama. Nah, kemudian di sini email address juga kita beri nama spasi titik 2. Tipenya kita beri teks saja dulu. Kontrol oke, ID oke, kita beri di sini name juga nama. Lalu ini tadi kita perlukan, kita ganti jadi placeholder. Placeholder nanti teks yang akan membantu di bagian isi formnya. Misalkan di sini keterangan nama lengkap tanpa gelar. Nah, kemudian supaya ada validasinya, biasanya kita tambahkan required. Ini text help-nya kita hapus saja. Jadi ini kita delete. Simpan. Nah, coba kita refresh halaman kita. Oke, coba kita delete yang ini. Nah, ini sudah ada nama lengkap tanpa gelar di dalamnya sini. Lanjut lagi. Ini untuk text field sudah, jadi yang di bawahnya boleh kita hapus. Sampai sini. Kemudian tombolnya juga boleh kita perbaiki. Ini submit kita ganti mungkin jadi simpan. Atau kita biarkan saja sepertinya juga boleh. Tapi di sini kita memerlukan name juga supaya nanti mudah memanggilnya. Di sini submit. Simpan. Lalu kita juga sebenarnya butuh tombol bantuan, yaitu tombol cancel. Jadi kita copy saja. Paste. Rapatkan. Tipenya kita jadi button. Primary-nya kita ganti jadi secondary. Name-nya kita tidak perlukan, nanti kita ganti jadi on click. Submit-nya kita ganti jadi cancel.
Di sini berarti kita ganti jadi on click. Self titik history titik back. Kita beri buka kurung tutup kurung. Simpan. Kalau kita coba jalankan, maka hasilnya harusnya akan ada tombol cancel di sini. Kemudian kita memerlukan lagi radio button mungkin sebagai jenis kelamin. Kita coba di sini radio. Ini ada checkbox. Disable nih radio, oke. Kita coba cari yang satu baris saja. Kalau ada. Nah, ini ada yang inline checkbox. Nah, ini inline radio. Kita copy. Di sini kita perlu div sama dengan di atas titik MB strip 3. Kita paste yang tadi, simpan. Coba kita refresh. Oke, seperti ini. Kita coba di sini beri label. For-nya kita hapus saja. Kemudian di sini jenis kelamin titik 2, kemudian juga ditambahkan sini BR supaya dia ke bawah. Kita refresh. Oke, lalu kita perbaiki isinya yang ini. Ini radio, name-nya sorry, kita hapus saja dulu yang disable nih. Jadi kita perlu 2 saja dulu sementara. Name-nya Ctrl D, klik 2 kali Ctrl D, maksudnya kita ganti jadi JK atau jenis kelamin. ID-nya biarkan, kemudian value-nya kita ganti nih jadi laki strip laki. Lalu satunya di sini atau label yang di bawah sini juga kita ganti jadi laki strip laki. Yang di bawah berarti kita ganti jadi optionnya perempuan. Yang 2 juga kita ganti jadi perempuan. Simpan. Kita refresh. Belum ada ceketnya, berarti di sini kita perlu ceket. Simpan. Refresh. Oke, sip. Bisa kita ganti-ganti. Asal name-nya ini sama. JK, di sini juga JK. Oke, sip. Kemudian kita memerlukan lagi select atau combo box. Select. Oke, nah ini kita copy saja. Kita perlu lagi div-nya. Div titik MB strip 3. Paste. Simpan. Oke, kita memerlukan label juga di sini. Label. For-nya juga, for-nya mungkin boleh. Di sini kita tambahkan menjadi kelas. Labelnya di sini menjadi, sorry di atas ini. Oke, sip aja. Di sini jadi kelas spasi titik 2. Select-nya kita modifikasi form select. ID-nya kita perlu, ini tidak perlu, kita hapus saja. Yang kita perlukan adalah ID, kelas juga, kemudian juga kita memerlukan name, juga kelas. Lalu di sini tambahkan required. Untuk radio kita tidak memerlukan required karena sudah ada ceketnya di sini. Jadi dia pasti terpilih gitu maksudnya. Nah, ini. Kemudian optionnya di sini kita ganti menjadi pilih kelas. Selectednya kita ganti jadi value, cuma kita kosongkan. Nah, di sini baru isinya nanti misalkan 4A, di sini juga 4A, di sini 4B, di sini juga 4B. Sebenarnya kita memerlukan satu saja, ini cuma contoh aja dulu. Oke, kita refresh. Nah, oke, sip, pilih kelas. Oke, sip. Terakhir kita perlu text area. Oke, kita ambil ini. Di sini kita paste. Cuman form floatingnya ini kita ganti menjadi MB3. Oke, berarti kita tidak memerlukan ini. Kita modifikasi saja. Di sini berarti label
labelnya for alamat mungkin, kemudian di sini juga alamat, spasi titik 2, lalu placeholdernya oke, ID-nya alamat, kita perlu name alamat, oke, kemudian di sini boleh alamat lengkap beserta nomor RT dan lain-lain. Simpan. Coba kita refresh hasilnya. Oke, agak lebih besar. Kemudian bisa kita tambahkan di sininya rows 3 mungkin. Simpan. Coba kita refresh. Nah, dia agak lebih besar. Oke, ada text field, ada radio, ada combo box atau select, kemudian ada text area. Saya rasa sudah cukup untuk formnya. Kemudian kita memerlukan lagi berarti table. Nah, untuk membuat table berarti kita bisa copy paste dari sebentar. Di sini, mungkin di sini. Dari H2 sampai div sini. Copy. Nah, berarti kita paste juga di bawahnya. Simpan, coba kita refresh dulu. Nah, maka kan ada 2. Kita beri pemisah. Di sini kita pakai HR. HR itu garis mendatar jadinya. Nah, ini ada garis. Berarti yang di atas kita beri nama input data mahasiswa, kemudian yang di bawah data mahasiswa. Oke, berarti juga di sini kita hapus formnya. Nanti kita ganti menjadi table. Coba kita cari dulu tablenya. Table. Nah, kita lihat-lihat dulu tabelnya yang mana. Rencananya saya mau tabelnya ini pakai background atas. Cuman tidak masalah, kita coba aja. Copy, kita paste di sini, simpan. Oke. Nah, mungkin kita juga perlu biasanya di sini untuk responsif. Nah, coba kita cari responsif table. Responsive table. Nah, nih responsive table. Kita memerlukan kelas yang namanya table responsive. Nah, coba kita paste di sini. Paste spasi. Nah, jadi ada 2 kelas langsung. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Supaya ada garis-garis pemisahnya di kolomnya, kita bisa beri di sini table tambahan, yaitu table strip bordered. Oke, coba simpan. Oke, ada garisnya. Supaya ada kursor kita arahkan kemudian ada efeknya, berarti kita coba tambahkan table hover. Ada table hover. Simpan. Refresh. Nah, ini kan. Kemudian saya juga mau ada di atas ini backgroundnya. Nah, berarti di t-head atau di headernya kita beri kelas dengan nama table strip primary, mungkin warnanya biru. Kita coba simpan, refresh. Nah, ini oke. Oke, kita coba kolom nomor 3 kita hapus saja. Delete, simpan. Lalu kita memerlukan juga tombol untuk edit dan delete. Nah, itu coba kita hapus dulu nih. TD-nya kita coba tambahkan. Di sini langsung saja kita pakai link have, misalkan MHS, atau langsung saja di sini update .php. Oke, kita perlu kelas di sini btn biasanya. Spasi btn sm lah. Sm itu supaya tombolnya lebih kecil. Kemudian baru kita perlu warnanya btn
strip sukses mungkin supaya warna hijau. Nah, lalu kita beri di sini isinya yaitu update. Simpan. Kita refresh hasilnya seperti apa. Oke, sip, sudah ada tombolnya. Kalau kita klik, maka dia mengarah ke file update.php. Kita tombol delete lagi. Ini kita copy paste saja. Paste. Di sini delete. BTN-nya warning warnanya. Kemudian di sini juga delete. Simpan. Coba kita refresh. Nah, harusnya seperti ini. Kayaknya sudah cukup. Ini ada tombol, di sini datanya. Oke, kayaknya sudah cukup untuk template kita. Jadi kalau kita lihat di sini file indeksnya sudah ada form, kemudian juga sudah ada table. Nah, ini biasanya template seperti ini yang kita pakai terus-menerus. Walaupun ini template-nya sangat sederhana sekali. Setelah ini kita lanjutkan langsung loading CRUD untuk codingan PHP-nya.